Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan memberikan satu komentar atau pendapat. Ada berita yang cukup viral. Yang pertama ini adalah terkait dengan pengangkatan Abdes Sleng sebagai komisaris di PT Telkom yang menuai banyak pro kontra ya. Ada yang mengucapkan selamat, ada yang mempertanyakan kapasitas beliau sebagai komisaris di PT Telkom. Tentu ini kita juga uh, seharusnya lebih menyaring uh, pendapat-pendapat yang ada, bahwa ada pendapat yang sifatnya memberikan masukan gitu. Pada saat masyarakat memberikan masukan itu bagian dari upaya mengoreksi kebijakan, karena tidak semua kebijakan itu baik gitu ya. Ada kebijakan yang tidak tepat sasaran dan itu harus dikoreksi untuk kemaslahatan orang banyak. Ada juga kebijakan yang sudah cukup bagus, tinggal dalam proses pelaksanaannya itu yang harus dijaga, karena meskipun ditempatkan pada orang yang tepat dalam hal kemampuan, tapi kalau dia korupsi juga, tentu ini akan menjadi permasalahan juga. Hanya perlu kita ketahui bahwa kalau kita menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya, kemudian dibekali dengan akhlak yang baik, maka dia akan terjaga dari tindakan korupsi dan dia akan profesional dalam menjalankan tugasnya. Ini kalau saya lihat bahwa Abdes Sleng ini sebenarnya dia memang ahli musisi. Dia adalah seorang seniman yang pastinya kita tidak bisa mempertanyakan lagi kemampuannya. Tetapi kalau sudah berkecimpung dalam industri yang sangat besar ini di PT Telkom, di mana ada banyak tugas dari PT Telkom yang harus dijawab terkait dengan permasalahan-permasalahan sosial maupun teknologi informasi yang berkembang, baik itu di negara Indonesia maupun persaingan dengan negara luar. Ini adalah beritanya. Ya, jadi ini beritanya di kompas.com yang terbit tanggal 29 bulan Mei tahun 2021 pukul 12.16 waktu Indonesia Barat. Angkat Abdes Sleng jadi komisaris Telkom. Erick Thohir dinilai tak pahami batin masyarakat. Gitu. Apa komentarnya di sini? Jadi mungkin perlu saya membacakan komentarnya dari pengamat kebijakan publik dari Universitas Trubus Rahadiansyah, menilai Menteri BUMN Erick Thohir tidak memahami kondisi batin publik ketika mengangkat musisi Abdes Sleng sebagai komisaris PT Telkom Indonesia. Trubus mengatakan bahwa Erick mestinya paham bahwa masyarakat sedang dalam kondisi sulit di tengah pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Menurut saya Pak Erick Thohir itu kurang berpikir komprehensif, tidak memahami situasi batin masyarakat yang sekarang ini sedang berdampak COVID, di mana masyarakat kita banyak di PHK, banyak juga mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Ya, lebih dari itu sebenarnya memang ada tugas besar yang harus dijawab oleh PT Telkom terkait dengan perkembangan kondisi masyarakat. Ya, yang pertama memang ini adalah masalah pandemi COVID-19, di mana masyarakat banyak mengalami kerugian atau kesulitan dalam hal ekonomi karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang meng-PHK mereka atau tingkat pendapatan masyarakat mengalami kelesuan. Kalau kita mengomentari tentang musisi Abdes Sleng dalam penempatannya beliau sebagai komisaris di PT Telkom,
tentu juga ada dalam pemahaman dalam manajemen namanya merit system gitu. Merit system itu adalah menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kemampuannya, dan dia memang betul-betul memahami tugas dan fungsi dalam jabatan itu. Lawan dari merit system adalah spoil system. Spoil system itu seseorang diangkat menduduki sebuah jabatan karena kedekatan dengan penguasa, karena ada balas budi yang cenderung tidak profesional, ya, cenderung pada uh, ya mau ingin berbalas budi saja. Ya, sehingga ya cara kerjanya itu tidak akan memuaskan. Memang kalau kita berbicara bahwa oh ini tidak akan korupsi, ya boleh jadi, tapi kan bukan hanya sekedar masalah korupsi bukan korupsi. Tapi yang di sini yang kita harapkan adalah bagaimana sebuah perusahaan khususnya di PT Telkom itu bisa menggenjot kinerjanya ya jauh melebihi target yang sudah ada. Sekarang kita berhadapan dengan industri 4.0. Nah, ini belum selesai kita berhadapan dengan industri 4.0, kita dipaksa untuk masuk pada industri 5.0 gitu. Di mana di negara-negara maju mereka sudah menerapkan industri 5.0 gitu. Di Indonesia masih menjadi tugas besar untuk menerapkan 4.0, industri 4.0, di mana ada banyak kelemahan-kelemahan di industri kita dalam menerapkan industri 4.0 ini, karena ya teknologi yang ada di Indonesia ini masih belum cukup memadai untuk dijangkau pada seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Ini harus menjadi tugas dari PT Telkom bagaimana menciptakan satu era di mana industri itu harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak, bukan menjadi ancaman bagi manusia. Salah satunya adalah dalam hal lapangan pekerjaan. Ini yang harus dijawab oleh PT Telkom, bagaimana melakukan reformasi kelembagaan maupun meningkatkan kinerja dari pegawainya agar bisa bersaing dengan negara maju, misalnya seperti Jepang atau Singapura gitu. Atau ya yang lebih dekat adalah misalnya adalah Malaysia gitu. Nah, ini yang harus sebenarnya apa namanya, pemerintah harus lebih cekatan, lebih hati-hati dalam menempatkan seseorang. Memang kita tahu bahwa Abdes Leng ini mempunyai pengalaman juga, tetapi jikalau di Indonesia ini tidak ada putra daerah yang tidak memahami telekomunikasi, banyak kok itu orang-orang yang jauh lebih memahami masalah telekomunikasi, masalah digital, masalah bagaimana menyongsong industri yang lebih mutakhir lagi gitu. Banyak banyak putra-putra di negara kita yang jauh memahami hal itu. Tetapi apakah mereka uh, tidak diberikan kesempatan oleh penguasa? Tentu harus mereka diberikan kesempatan gitu. Karena kalau mereka tidak diberikan kesempatan orang-orang yang ahli, orang-orang yang mampu di bidangnya ini, maka negara kita akan tidak akan berjalan dengan baik ya. Boleh jadi ya Abde Sleng itu mungkin ya boleh jadi katakanlah tidak korupsi. Jadi tapi kan korupsi tidak korupsi itu apa namanya, menurut saya kembali pada pribadi masing-masing, pada akhlak ya, pada moral diri pribadi. Karena kalau bicara korupsi itu ya kita bicara tentang akhlak gitu. Tetapi di sini yang kita butuhkan adalah bagaimana kemampuan seorang pimpinan atau seorang komisaris di PT Telkom Indonesia harus bisa memahami
dalam hal teknis ya maupun dalam hal manajerial puncak pengambil keputusan, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan yang tepat bagi kemajuan PT Telkom. Semoga dari Pak Menteri Erick Thohir lebih memikirkan uh, jauh tentang masa depan PT Telkom, karena PT Telkom ini merupakan aset dari negara kita yang harus dilindungi dan harus dimajukan. Tentu cara memajukannya adalah menempatkan orang-orang sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan pengalaman, jam terbang yang tinggi dalam hal telekomunikasi maupun digitalisasi. Kalau kita melihat dari komentar yang ada, banyak memang yang mempertanyakan tentang penempatan Abdes Sleng. Abdes Sleng jadi komisaris Telkom hanya jadi apa namanya? Ini apa jadi apa? Hanya bagi hanya bagi-bagi jabatan Telkom, Telkom jadi korban gitu. Ya, maksudnya di sini Abde ini hanya sekedar untuk membagi-bagi jabatan saja gitu. Artinya apa, yang korbannya adalah PT Telkom. Ini menurut kompas.com ya gitu. Kemudian di sini ada pernyataan dari Abdes Sleng pada waktu beliau ditempatkan menjadi salah satu jabatan yang cukup bergengsi juga di Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2015. Nah, ini adalah komentarnya gitaris Sleng, ya Abdi Negara Nurdin atau Abdes Sleng, pernah menolak untuk dicalonkan menjadi direktur di Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2015. Saat itu Abde mengakui bahwa ia termasuk salah satu penggagas Badan Ekonomi Kreatif yang mengurus 14 subsektor, termasuk seni kria, pertunjukan musik, film, fashion, games, arsitektur, dan periklanan. Saya tidak punya minat di sana. Menurut saya yang bekerja di sana harusnya yang menguasai bidangnya, profesional dan punya waktu. Saya masih ingin melanjutkan karir di musik. Seharusnya bahasa ini ya ada juga pada saat sekarang diangkat menjadi komisaris di PT Telkom. Karena memang PT Telkom ini harus memang orang-orang yang ahli dalam telekomunikasi digital. Mereka juga harus ahli dalam membaca perkembangan zaman, persaingan dunia internet ya, dunia, karena sekarang kita berhadapan bahwa kita dipaksa untuk memasuki industri 5.0. Kalau kita memberikan pemahaman atau kita mengulas kilas balik tentang industri dari 1.0 sampai 4.0, 1.0, industri 1.0 ya, 1.0 itu industri di mana awalnya dikenal dengan di mana manusia sudah digantikan sebagian pekerjaannya oleh mesin. Adanya temuan-temuan seperti katakanlah mesin uap, dan sifatnya itu memang belum massal itu. Nanti di industri 2.0 itu baru ada industri yang sifatnya massal, dengan ditemukannya lampu yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kemudian ada industri-industri besar di dalamnya, dan itu mempekerjakan banyak orang. Nanti di industri 3.0 itu baru ditemukan namanya komputer, yang bisa mengoperasikan berbagai macam teknologi yang mempermudah kegiatan atau tugas dari manusia. Kemudian masuk pada 4.0 itu di mana komputer bukan hanya sekedar dibuat untuk mengetik ya, tapi sudah lebih canggih lagi. Sudah ada namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana mesin itu sudah mempunyai otak tersendiri, kecerdasan tersendiri untuk mengoperasikan berbagai sistem yang ada. Nanti kita masuk pada
industri 5.0, di mana industri atau katakanlah teknologi digital itu sudah menyatu dengan peradaban manusia. Jadi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai spiritualisme itu masuk di dalamnya karena memang dari industri 1.0 sampai 4.0 itu memang menjadi ancaman bagi manusia terkait dengan lapangan pekerjaan karena sebagian besar pekerjaan manusia sudah diambil alih oleh mesin. Makanya diciptakanlah industri 5.0 itu untuk menjawab adanya ancaman dunia teknologi yang bisa menggantikan peran manusia, di mana teknologi itu harus bisa diadaptasikan dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat harus jauh lebih tinggi, atau katakanlah kepentingan masyarakat harus jauh lebih tinggi daripada teknologi, karena teknologi itu kan dibuat oleh manusia, tentunya harus lebih banyak memberikan dampak pada kemanusiaan, bukan menjadi ancaman bagi manusia itu sendiri. Itu berita yang menurut saya cukup penting untuk kita ikuti. Kemudian ada berita yang lebih penting lagi, di mana sempat di acara Mata Najwa itu ada judul gitu bahwa KPK sedang dimatikan gitu. Di sini termuat dalam pikiranrakyat.com, tegaskan ada pembangkangan pakar hukum tata negara, KPK sedang dimatikan. Pakar hukum tata negara Mbak Fitri Susanti menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saat ini sedang dimatikan. Hal itu disampaikan dalam acara Mata Najwa yang diunggah ulang melalui kanal YouTube Najwa Shihab pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021. Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera tersebut menilai apa yang dilakukan KPK dan BKM adalah pembangkangan terhadap Presiden. Pasalnya pembangkangan berarti tidak melaksanakan perintah yang disampaikan oleh atasan. Ini jelas pembangkangan karena BKM jelas di bawah Presiden. KPK pun sekarang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di bawah Presiden juga. Jadi sebenarnya kedua-duanya sudah melakukan pembangkangan. Menurut saya bahwa KPK sekarang itu sedang mengalami kemunduran, apalagi dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang seharusnya banyak lebih banyak kerja KPK itu melakukan pemberantasan korupsi di tingkat atas, bukan hanya di level daerah tapi pada hulunya gitu. Kalau hulunya itu sudah dibersihkan, pasti hilirnya juga akan bersih gitu. Saya kira dengan berbagai macam argumentasi atau pengakuan dari yang kurang lebih yang dilibatkan dalam Mata Najwa itu, ada beberapa orang yang sudah tidak dipakai lagi, kurang lebih sekitar 75 yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan TWK, dan itu menjadi kesedihan bahwa kenapa ada tes yang seperti itu, padahal substansinya sebenarnya bukan pada masalah administratif gitu, tapi substansinya adalah bagaimana mereka menjalankan tugas mereka dalam upaya memberantas korupsi. Kalau katakanlah dari KPK itu menurun kinerjanya, apa yang harus dievaluasi gitu. Apakah memang ada di dalamnya itu ada kesengajaan untuk melemahkan KPK? Kalau sudah dilemahkan, lama-lama akan dimatikan gitu. Ya, jadi kita berharap bahwa KPK ini kembali dikuatkan, kembali diberikan kewenangan yang super power, karena menurut saya yang dilawan oleh KPK ini adalah orang-orang yang punya duit yang sangat banyak, punya jaringan yang sangat kuat,
dan mereka adalah para pengambil kebijakan dari tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kalau KPK ini sedang dilemahkan, Pak, bisa jadi korupsi akan masih merajalela di negara kita. Saya berharap para pemangku kebijakan bisa lebih peduli terhadap masukan-masukan dari publik agar negara kita juga bisa lebih baik ke depannya dan kita bisa menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera, adil dan makmur. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.